fungsi hukum atau aturan yang ada di masyarakat, hukum memiliki beberapa fungsi. Di antaranya ini. Fungsi hukum terbagi menjadi 6 fungsi. Yang pertama, hukum sebagai alat pengatur tata tertib berhubungan masyarakat. Jadi, maksudnya di sini, hukum dijadikan alat untuk bagaimana menciptakan ketertiban di masyarakat. Jadi, apabila ada aturan atau kesepakatan yang disepakati bersama di dalam masyarakat yang disebut dengan hukum, itu dapat dijadikan sebagai alat pengatur tata tertib di dalam masyarakat. Yang kedua, hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Jadi maksudnya adalah hukum di sini menempati fungsi sebagai alat yang memberikan keadilan sosial, di mana ketika ada yang melanggar dari kesepakatan atau aturan yang disebut dengan hukum, bisa diproses sesuai dengan aturan yang terdapat di dalamnya, sehingga terciptalah satu kondisi yang namanya keadilan sosial, baik secara lahir maupun batin. Yang ketiga, hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Nah, maksudnya adalah apa? Maksudnya, ketika di dalam suatu negara ada yang namanya seperangkat aturan atau hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang dan kemudian secara sadar ditaati serta dipatuhi oleh masyarakat, secara tidak langsung menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, disiplin, dan tanggung jawab. Dan kondisi tersebut merupakan salah satu faktor yang menggerakkan pembangunan, terutama dalam hal pembangunan nasional. Jadi sikap tertib, sikap disiplin, dan tanggung jawab dari adanya hukum itu menjadikan sarana penggerak pembangunan nasional. Yang keempat, hukum sebagai penentu alokasi kewenangan. Jadi maksudnya, hukum di sini memberikan gambaran bahwa aturan dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang serta sebagai alat yang mengontrol masyarakat yang dimana fungsi dan wewenang tersebut dibagi-bagi kewenangannya. Misalnya, dalam hal penegakan ketertiban masyarakat, sudah jelas nih, alokasi wewenangnya ada dipegang oleh Polri. Kemudian hukum dalam konteks penegakan keadilan, wewenangnya dilakukan oleh lembaga peradilan. Nah, dan juga bentuk-bentuk alokasi wewenang lain dari hukum itu sendiri. Yang kelima, fungsi hukum sebagai alat penyelesai sengketa. Nah, ini sudah jelas di mana ketika terjadi sengketa atau konflik di dalam masyarakat, hukumlah yang menjadi alat penyelesaiannya. Karena di dalam hukum terdapat aturan-aturan yang diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa itu sendiri. Dan bentuknya adalah peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, fungsi hukum yaitu memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang berubah. Nah, di fungsi yang keenam ini, hukum juga sebagai sarana untuk setiap masyarakat mampu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang berubah-ubah. Artinya, setiap masyarakat harus tahu dan mampu beradaptasi dengan aturan di mana dia berada dengan kondisi yang mungkin setiap saatnya bisa berbeda. Contoh misalnya ketika dia datang ke satu wilayah yang baru, kemudian dia harus menetap dan tinggal untuk beberapa hari, artinya dia menginap. Nah, dia harus tahu bahwa wilayah tersebut punya aturan terhadap tamu yang baru. Misalnya aturan tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Nah, ini adalah bentuk peraturan atau hukum yang ada di lingkungan masyarakat terkecil, yang mana aturan atau hukum ini fungsinya adalah agar masyarakat mampu melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang berbeda.
Begitupun dengan hal-hal lain, misalnya berkaitan dengan lalu lintas. Nah, kondisi yang berubah yang membuat kondisi lalu lintas kita semakin kompleks dibanding beberapa tahun ke belakang karena sudah adanya transportasi publik, kemudian transportasi pribadi yang cukup beragam, sehingga perlulah ada aturan yang mengatur mengenai berlalu lintas. Nah, adanya hukum tersebut membuat masyarakat juga harus mampu melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang berubah. Nah, itulah keenam fungsi hukum.